Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Rahim dari kelas 3A D3 Teknik Listrik. Saya berasal dari kelompok 3 yang membahas tentang instalasi penerangan listrik 3 pas. Berikut adalah gambar rangkaian dari instalasi 3 pas. Kami menggunakan aplikasi FluidSim. Berikut adalah gambar rangkaiannya yang terdiri dari beberapa ruang yang menggunakan beberapa macam saklar. Apabila di running dan MCB-nya dihidupkan, lampu tangga akan hidup. Apabila dimatikan, ini posisi normalnya. Nah, yang saklar pertama itu untuk teras, kami menggunakan saklar tunggal yang apabila dihubungkan, maka lampunya akan menyala. Ruangan selanjutnya adalah ruang tamu yang menggunakan saklar seri yang apabila lampu pertama dihidupkan akan hidup, dan apabila lampu kedua dihidupkan akan terhubung. Selanjutnya untuk tangga, kami menggunakan saklar tukar yang apabila lantai 1 dihidupkan, lampu akan hidup, dan lantai 2 dihidupkan, lampu akan mati. Selanjutnya ada ruang keluarga yang menggunakan saklar seri yang apabila lampu 1 dihidupkan akan hidup, dan selanjutnya apabila saklar 2 dihidupkan, lampu akan menyala. Selanjutnya untuk taman kami menggunakan sebenarnya photocell, dan untuk rangkaian ini kami menggunakan push button untuk mengganti sensor dari photocell tersebut. Yang apabila push buttonnya ditekan, lampu akan menyala. Itu menandakan intensitas cahaya itu sedang rendah. Selanjutnya untuk dapur kami menggunakan saklar tukar. Untuk kamar kami juga menggunakan saklar tunggal. Untuk kamar juga saklar tunggal. Selanjutnya garasi juga saklar tunggal. Untuk WC kami menggunakan sensor gerak, dan untuk rangkaian ini kami menggantinya dengan push button yang apabila push buttonnya ditekan itu menandakan adanya pergerakan yang terdeteksi oleh sensor dan lampu akan menyala. Yang terakhir untuk kamar kami menggunakan saklar tunggal. Selanjutnya adalah rangkaian daya. Rangkaian daya ini untuk pintu pagar otomatis yang mana menggunakan motor dengan jenis forward reverse. Prinsip dari kerja pintu pagar otomatis ini adalah akan terbuka ketika mengenai sensor dan akan berhenti jika terkena limit switch. Begitu pula dengan menutup, akan berhenti ketika terkena limit switch. Dari gambar simulasi ini, apabila S2 ditekan, yang mana berarti sensor menerima adanya sebuah pergerakan atau sensor mendeteksi sebuah mobil, maka pintu pagar akan berputar untuk membuka dan berhenti ketika mengenai limit switch. Dan apabila sensor tidak mendeteksi adanya gerakan atau adanya benda tersebut, maka motor akan berputar untuk menutup dan motor akan merubah arah putarannya. Motor akan berhenti ketika mengenai limit switch kembali. Selanjutnya adalah rangkaian leader diagram di aplikasi CX Program. Nah, leader diagram ini untuk program PLC untuk mengoperasikan pintu garasi otomatis. Cara kerja dari rangkaian ini adalah ketika program ini di running, kita memilih untuk menjalankan program ini secara auto dengan mengganti selektornya ke auto yang ditandai dengan lampu merah auto itu menyala. Nah, jadi prinsip kerjanya pintu pagar akan terbuka ketika menerima sinyal dari sensor. Itu sensor pertama. Ketika sensor pertama itu menerima sinyal adanya mobil, maka
Motor 1 akan bekerja untuk membuka pintu pagar. Nah, seperti simulasi ini. Ketika sensor 1 diaktifkan, maka motor akan membuka sampai limit switch. Nah, ketika sensor 2 atau sensor ini tidak menerima sinyal apapun, maka dalam waktu beberapa saat itu motor otomatis akan menutup. Maka motor 1 akan membuka gerbang. Selanjutnya, ketika sensor 1 tidak mendeteksi adanya pergerakan ataupun benda yang terdeteksi oleh sensornya, maka pintu akan kembali tertutup dan akan berhenti ketika menyentuh limit switch. Selanjutnya, jika dijalankan dengan sistem manual, ketika selektor kita aktifkan untuk manual, maka lampu merah untuk manual itu akan menyala. Nah, di sini ada push button buka, stop, dan tutup. Ketika kita menekan push button buka, kita akan menekan push button buka dan mengaktifkan limit switch untuk membuka, maka motor 2 itu akan bergerak untuk membuka pintu garasi. Dan jika ingin menghentikan apabila pintu gerbang belum menyentuh limit switch, kita aktifkan untuk PB stop, maka motor akan berhenti. Ketika kita menekan push button untuk menutup gerbang, maka pintu akan tertutup. Namun jika kita ingin memberhentikan pintu tersebut sebelum menyentuh limit switch, kita menekan push button stop dan pintu akan berhenti. Baik, itulah video dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.